Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok bimbingan belajar akan mempresentasikan BMC dan FPD pada bimbingan belajar kami. Yang saya hormati Bapak Indra selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi kewirausahaan dan teman-teman R6I yang saya banggakan. Nama saya Elva Selviana. Nama saya Rafidah Hanifah. Nama saya Koria. Oke, yang slide pertama yang akan saya jelaskan yaitu bisnis model kanvas atau BMC. BMC ini mengidentifikasikan dan memahami lingkup bisnis yang akan dijalankan melalui 9 blok yang meliputi customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partner, cost structure, yang mengidentifikasikan 9 blok yang dimaksud agar dapat memahami batasan-batasan bisnis yang akan dijalankan dan dapat mengerti posisi bisnis yang akan dilakukan. Setiap pelaku usaha yang menjalankan usahanya perlu untuk mengetahui siapa yang menjadi sasaran pelanggan potensial bagi produk yang akan dihadirkan atau jasa yang dilayani. Bimbingan belajar kami memilih mass market atau pasar massal sebagai customer segment atau segmentasi pelanggan. Hal tersebut dikarenakan bimbingan belajar kami menyajikan suatu aplikasi untuk masyarakat secara luas dan tidak membeda-bedakan antara segmen yang ada. Segmen dari bimbingan belajar kami ialah pelajar dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Tidak hanya itu, bimbingan belajar kami juga menghadirkan layanan tutor untuk mempersiapkan peserta didik secara private untuk mengembangkan keterampilan peserta didik. Lalu ada value proposition. Sebelum membentuk usaha, baik barang maupun jasa, pelaku usaha harus sudah memikirkan terlebih dahulu nilai apa yang akan diberikan atau sajikan kepada pelanggan potensialnya. Nilai tersebut adalah nilai yang sangat berkaitan dengan produk atau jasa yang kita sajikan kepada pelanggan dan dapat diingat oleh pelanggan kita. Value proposition adalah solusi yang ingin diberikan kepada customer. Di dalam bimbingan belajar kami, memberikan value proposition, yaitu pelanggan akan terbantu dalam mempelajari materi yang belum dimengerti ataupun mengerjakan tugas yang membutuhkan tutorial terlebih dahulu dalam pengerjaannya, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Selain itu, bimbingan belajar kami memiliki harga yang terjangkau jika dibandingkan dengan kursus bimbingan belajar lain ataupun kelas khusus privat. Selanjutnya yaitu channel. Channel merupakan sarana bagi pelaku usaha menyampaikan value proposition dari produk atau jasa yang mereka hadirkan kepada pelanggannya. Channel mendeskripsikan bagaimana sebuah produk bisa sampai hingga pelanggan. Selain itu, channel juga untuk membangun kesadaran pelanggan, memungkinkan pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan, serta menyampaikan produk secara tepat kepada pelanggan. Dalam membangun kesadaran masyarakat, akan bimbingan belajar kami akan mulai dengan mempromosikan ke sekolah-sekolah. Promosi yang dilakukan di sekolah-sekolah ialah dengan membuka booth dan menyebarkan flyer. Selain itu, kami pun akan menggunakan student ambassador di setiap sekolah maupun agar dapat terbentuknya promosi berupa words of mouth di dalamnya.
Kami pun akan mempromosikan melalui media sosial seperti Line, Instagram, YouTube, Twitter, dan Facebook. Lalu ada customer relationship. Setiap pelaku usaha harus memiliki cara untuk menjalin hubungan atau ikatan baik dengan pelanggannya. Customer relationship ialah hubungan perusahaan dengan pelanggannya, yaitu bagaimana cara kita untuk membuat customer tetap menggunakan produk yang kita hadirkan kepada customer. Untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, bimbingan belajar kami akan meminta ulasan bimbingan belajar kami mengenai tutor dalam mengajar kepada pelanggan. Kami pun memberikan laporan bulanan untuk pelanggan, baik dari segi pemahaman peserta didik. Selain itu, bimbingan belajar kami pun nantinya akan menyediakan promo-promo, seperti potongan harga bagi pelanggan untuk menambah awareness atau loyalty pelanggan terhadap bimbingan belajar kami. Lalu ada revenue stream. Revenue stream atau aliran dana merupakan sumber dana yang diperoleh perusahaan baik dari penjualan produk maupun penyedia jasa. Revenue stream merupakan komponen yang berisi bagaimana perusahaan tersebut mendapatkan uang. Bimbingan belajar kami memiliki aliran dana yang diperoleh melalui aset sale. Aset sale pada bimbingan belajar kami berupa transaksi yang terjadi pada saat pelanggan melakukan pembayaran bulanan. Pelanggan dapat melakukan pembayaran secara tunai maupun melalui penyedia uang elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, ataupun link aja. Variasi saluran pembayaran bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam bertransaksi. Oke, selanjutnya ada key activity. Key activity ini adalah aktivitas atau kegiatan dari suatu perusahaan yang dilakukan sebagai eksekusi dari value proposition yang diberikan. Bimbingan belajar kami menjadikan tutor sebagai aset utama dalam perusahaan untuk menjalankan usaha, sehingga bimbingan belajar kami memiliki tutor yang ahli di bidangnya. Tidak hanya itu, bimbingan belajar kami merekrutmen untuk para student ambassador sebagai saluran untuk promosi. Para calon student ambassador pun dikenankan seleksi terlebih dahulu sebelum mereka menjadi student ambassador. Selanjutnya itu ada key resource. Key resource merupakan komponen yang berisi apa saja yang dibutuhkan agar suatu organisasi dapat bekerja, meliputi human resource, kantor, tools, dan sebagainya. Sumber daya yang diperlukan ialah sumber daya manusia. SDM yang dimaksud ialah SDM di bagian office, seperti admin, visual designer, marketing division, human resource division, financing division, student ambassador, tutor, dan lainnya. Sumber daya lainnya ialah finansial yang mana bersumber pada modal tim serta angel investor potensial. Selanjutnya yaitu key partnership. Key partner adalah pihak-pihak eksternal yang dibutuhkan dalam menjalankan key activities. Di dalam bimbingan belajar kami, terdapat tutor dan student ambassador sebagai kunci dalam mengolah bimbingan belajar kami. Tutor yang ahli di bidangnya akan memudahkan peserta didik dalam pencapaian pemahaman karena pengajaran yang menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, dan juga student ambassador dapat terbentuknya promosi berupa word of mouth. Selanjutnya yaitu cost structure.
Cost struktur berisi tentang biaya yang dikeluarkan dari suatu perusahaan ketika mengeksekusi business modelnya. Biaya yang akan dikenakan kepada pelanggan nantinya akan mengikuti metode penentuan harga, cost driven. Hal tersebut dikarenakan harga yang dikenakan kepada pelanggan ialah biaya untuk satu kali pesan ditambah dengan biaya markup yang diinginkan oleh perusahaan. Biaya yang paling mahal untuk model bisnis bimbingan belajar kami ialah biaya pemasarannya. Dikarenakan bimbingan belajar kami belum familiar dan membutuhkan effort yang besar dalam melakukan pemasaran. Lalu selanjutnya itu ini adalah FBD atau Value Proposition Design. Dapat memberikan nilai tambah dan memastikan bahwa hanya variabel yang memberikan nilai tambah kepada konsumen saja yang dimaksudkan dalam produk atau jasa yang ditawarkan pada konsumen, sehingga dapat meminimalkan fitur-fitur yang tidak dibutuhkan oleh konsumen. Yang pertama itu, apakah masalah customer dapat diselesaikan melalui layanan jasa kami? Iya, dapat diselesaikan, dan alasan kami membuat bimbingan belajar karena kami melihat keresahan dan keluhan dari orang tua anak-anak yang terbebani oleh adanya sekolah online yang membuat anak-anak tidak mengerti pelajaran dan sulit untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Yang kedua, apakah produk layanan jasa sudah ditawarkan ke orang yang tepat? Sudah, karena kami melihat lingkungan sekitar yang kebanyakan anak-anak sekolah, dan kami sudah menawarkan kepada anak-anak lingkungan sekitar bahwa mereka kurang memahami pelajaran yang diajarkan oleh guru mereka di sekolah, terutama pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu apakah customer akan membeli produk layanan jasa kami? Jawabannya itu iya, karena kita menawarkan berbagai keuntungan seperti mereka bisa menanyakan secara langsung atau via WhatsApp kepada kami jika mereka membutuhkan bimbingan belajar dari kami, dan kami juga mengadakan promo pada pendaftaran pertama yaitu diskon 25% serta uji coba gratis pada pertemuan pertama. Yang keempat yaitu apa yang menurut customer harga pelayanan jasa terlalu mahal? Jawabannya yaitu tidak. Para orang tua murid bilang harga yang kami tawarkan sangat terjangkau dan efisien daripada mereka harus ke bimbel lain yang harganya lumayan mahal dan bimbel online yang memakan banyak kuota. Dan selanjutnya yang kelima itu ada konsekuensi sosial negatif yang dihadapi atau yang ditakuti customer lain. Jawabannya mereka takut jika nanti kami menaikkan harga dan bimbingan belajar kami tidak berpotensi kembali karena mereka sudah sangat percaya kepada bimbingan belajar dari kami yang membantu anak-anak mereka dalam belajar. Selanjutnya yang nomor 6 adalah apakah layanan jasa tersebut membuat pekerjaan customer menjadi lebih mudah? Jawabannya yaitu iya, karena para orang tua dari siswa yang kami ajarkan merasa dengan adanya bimbel dari kami membuat para orang tua terbantu. Karena para orang tua terkadang tidak bisa membantu atau tidak mengerti tentang tugas atau pelajaran dari anak-anak mereka. Yang ketujuh yaitu, apakah konsekuensi positif yang diinginkan customer? Jawabannya yaitu mereka merasa bimbel kami adalah pilihan yang paling tepat dan dapat menyelesaikan keluhan dari para orang tua yang terbebani oleh sekolah online dan harga yang kami tawarkan juga terjangkau. Dan yang nomor 8 yaitu bagaimana harapan atau ekspektasi customer dalam pelayanan jasa kami.
Jawabannya yaitu harapan dari para orang tua kepada bimbel kami ini yaitu supaya bimbel kami dapat beroperasi dengan lama sampai anak-anak mereka lulus sekolah. Diperbanyak guru yang mengajar di bimbel dan mereka berharap di tempat bimbel kami ini ada AC-nya karena kami memakai kipas angin. Oke, sekian presentasi BMC dan FBD kelompok 1, yaitu kelompok bimbingan belajar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.